Halo Sobat Ada Jejak Misteri. Pernahkah kamu bertanya, bagaimana awal mula kehidupan di bumi? Dari planet tandus tanpa kehidupan, menjadi dunia yang penuh warna, suara, dan makhluk hidup. Bagaimana prosesnya? Apakah semuanya terjadi secara kebetulan? Ataukah ada skenario besar di baliknya? Mari kita bahas sejak awal kehidupan di bumi, dari ketiadaan hingga munculnya makhluk pertama. Bumi yang baru lahir. Sekitar 4,6 miliar tahun lalu, tata surya kita masih sangat muda. Matahari baru saja terbentuk dari kumpulan gas dan debu di galaksi Bima Sakti. Di sekitarnya, serpihan-serpihan puing angkasa mulai saling bertabrakan, membentuk planet-planet. Salah satunya adalah bumi. Tapi saat itu, bumi sangat berbeda dari sekarang. Permukaan bumi awal adalah neraka. Gunung-gunung api meletus tanpa henti, meteor menghantam permukaannya, dan suhu bisa mencapai ribuan derajat Celcius. Tidak ada air, tidak ada oksigen, tidak ada kehidupan. Hanya batu panas dan gas beracun. Namun, di tengah kekacauan itu, benih kehidupan perlahan mulai tumbuh. Hadiah dari langit, air dan unsur kehidupan. Para ilmuwan percaya bahwa air, unsur penting bagi kehidupan, mungkin datang dari luar angkasa. Komet dan asteroid yang mengandung es menghantam bumi selama jutaan tahun. Peristiwa ini disebut sebagai Late Heavy Bombardment sekitar 4 miliar tahun lalu. Tabrakan itu tidak hanya membawa air, tapi juga senyawa organik seperti karbon, amonia, dan asam amino, bahan dasar kehidupan. Hujan tiada henti selama ribuan tahun mengisi lautan purba. Untuk pertama kalinya, bumi memiliki samudra, dan di samudra inilah kehidupan mungkin dimulai. Asal-usul kehidupan, teori subprimordial. Salah satu teori paling terkenal tentang asal-usul kehidupan adalah subprimordial. Lautan purba kaya akan bahan kimia. Pada tahun 1953, dua ilmuwan Stanley Miller dan Harold Urey mencoba mensimulasikan kondisi awal bumi. Mereka mencampurkan gas-gas seperti metana, amonia, hidrogen, dan uap air, lalu memberikan kejutan listrik seperti petir. Hasilnya mengejutkan. Dalam beberapa hari, mereka menemukan asam amino, salah satu komponen penting penyusun protein. Eksperimen ini memberikan harapan bahwa bahan kimia sederhana bisa berubah menjadi molekul kehidupan melalui reaksi alamiah. Tapi pertanyaannya, bagaimana molekul itu bisa hidup? Dari molekul ke sel pertama. Lompatan besar dalam sejarah kehidupan adalah munculnya sel pertama atau organisme bersel tunggal. Para ilmuwan percaya bahwa sel pertama terbentuk sekitar 3,8 hingga 4 miliar tahun lalu. Struktur ini sangat sederhana, hanya kantung kecil berisi cairan dan molekul organik yang bisa bereproduksi dan berkembang. Salah satu teori menyebutkan bahwa hydrothermal vent, yaitu lubang panas di dasar laut, menjadi lokasi sempurna untuk lahirnya kehidupan. Di sana, air panas dan mineral dari dalam bumi bertemu dengan air laut yang dingin, menciptakan reaksi kimia unik. Evolusi, perjalanan miliaran tahun. Selama lebih dari 2 miliar tahun, kehidupan di bumi hanya terdiri dari organisme mikroskopis. Mereka hidup di laut, menggandakan diri, dan perlahan-lahan berevolusi. Hingga akhirnya, sekitar 2,5 miliar tahun lalu, muncul makhluk yang sangat penting, cyanobacteria. Makhluk kecil ini bisa melakukan fotosintesis, mengubah cahaya matahari menjadi energi, dan melepaskan oksigen ke atmosfer. Inilah awal dari revolusi oksigen yang mengubah wajah bumi selamanya.
Atmosfer yang sebelumnya beracun perlahan berubah menjadi kaya oksigen. Namun, efeknya juga mematikan bagi banyak makhluk purba yang tidak tahan oksigen. Kehidupan keluar dari laut. Sekitar 600 juta tahun lalu, makhluk hidup mulai berkembang pesat. Di era ini yang disebut Ediacaran, muncul makhluk-makhluk lunak seperti ubur-ubur dan cacing laut. Lalu datang era Cambrian Explosion sekitar 541 juta tahun lalu. Masa ketika hampir semua kelompok besar hewan muncul dalam waktu singkat. Ikan pertama, arthropoda, moluska, dan bahkan nenek moyang manusia mulai berkembang. Sekitar 400 juta tahun lalu, beberapa makhluk berani keluar dari laut, memasuki daratan. Mereka adalah nenek moyang amfibi dan serangga. Daratan yang dulu tandus kini mulai dihuni tumbuhan dan hewan. Evolusi terus berjalan, reptil muncul, lalu dinosaurus menguasai bumi selama lebih dari 150 juta tahun. Kemunculan mamalia dan manusia. Punahnya dinosaurus membuka jalan bagi mamalia untuk berkembang. Mereka yang dulunya hidup bersembunyi di malam hari, kini mulai menguasai berbagai habitat. Primata, keluarga besar yang mencakup monyet dan manusia, mulai muncul sekitar 60 juta tahun lalu. Dan sekitar 2,5 juta tahun lalu, nenek moyang manusia, Homo habilis, muncul di Afrika. Mereka berjalan tegak menggunakan alat batu dan memiliki otak lebih besar. Dari sinilah dimulai perjalanan panjang menuju manusia modern. Kesimpulannya, kisah kehidupan di bumi adalah kisah tentang perubahan, adaptasi, dan keberanian. Dari kegelapan antariksa hingga cahaya kesadaran manusia, semua berawal dari unsur sederhana yang disatukan oleh hukum alam dan waktu. Dan kini kita adalah satu-satunya makhluk yang bisa merenungkan kisah ini dan bertanya, kemana kehidupan akan menuju selanjutnya? Apakah kita akan menjaga planet ini ataukah justru menghancurkannya? Jika kamu suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.